Ada satu kejadian nih bang, gua saat itu geger karena adanya penemuan mayat. Mayat? Penemuan mayat. Nah, penemuan mayat itu eh, lebih tepatnya perempuan. Jadi perempuan itu kayak dimutilasi. Ada hari dimana itu yang memulai akan halnya teror yang sesungguhnya bisa dibilang. Itu 7 harian lah bisa dibilang. Di beberapa hari itu emang terasa mencekam di desa itu. Waktu itu benar-benar jelas Mbak Vina yang di depan mata saya itu. Walaupun jauh ya, tapi itu namanya sekampung. Ya benar itu Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Refdi. Dan seperti biasa nih sob, di samping gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya yang dimana ada salah satu wanita meninggal karena dimutilasi. Dan arwah dari wanita tersebut gentayangan meneror warga satu desa. Gimana kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja Mas Bagas. Halo Bang Bagas. Halo Bang. Oke Bang Bagas. Jadi lu mau cerita tentang perempuan yang meninggal dimutilasi di desa lu Bang ya? Betul, dimutilasi Bang. Dimutilasi ya. Ini daerah mana nih Bang? Sekitaran daerah Jawa Tengah di kampung halaman saya. Jawa Tengah. Oke. Nah untuk kejadian sendiri nih tahun berapa Bang? Kisaran tahun 2014 Bang. 2014. Dan kejadian ini nih sempet heboh ya Bang di kalangan warga sekitar ya? Betul, sangat heboh. Bisa dibilang geger lah kalau di kampungnya ya. Oke Bang Bagas, di-keep dulu untuk kisah lengkapnya. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan buat kalian semua nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu urban legend, dari profesi, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget langsung DM di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email. Untuk mempermudah nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Oke Bang Bagas, bisa diceritain nggak seperti apa kisahnya? Oke, terima kasih Bang. Jadi, perkenalkan nama saya Bagas ya. Jadi saya awal mula terjadinya kejadian tuh, ini kejadiannya di kampung Bang. Jadi di kampung, itu kampung saya di daerah Jawa Tengah. Tapi untuk kota lebih tepatnya saya nggak bisa sebutin. Nah, saya kan awalnya masa kecil di daerah Jawa Tengah itu ya, hidup di Jawa Tengah dari kecil sampai gede dan akhirnya ke sini. Nah, orang tua saya emang asli dua-duanya di daerah sana. Nah, jadi kejadian itu sempat menggemparkan satu desa Bang. Oh, sempat booming ya? Sampai booming karena pada saat itu gue masih kecil ya, itu internet atau HP itu belum sebanyak sekarang. Jadi itu satu desa gempar, semuanya itu dari viralnya tuh dari mulut ke mulut kalau orang desa. Karena posisi desa gua ini emang lumayan sepi dan kondisi di sana tuh emang daerah pegunungan Bang. Jadi jauh dari hiruk pikuk kota lah, beda sama kayak di sini gitu. Nah, jadi ada satu kejadian nih Bang. Gua saat itu geger karena adanya penemuan mayat. Penemuan mayat. Nah, penemuan mayat itu lebih tepatnya perempuan. Jadi perempuan itu kayak dimutilasi. Nah, dimutilasi, semua orang pada kaget. Karena
karena si perempuan ini orang di desa itu. Jadi orang warga asli situ, dia hidup di situ. Ya memang dia bisa dikatakan orang yang nggak bener lah gampangannya. Bisa disimpulkan lah, maksudnya kayak pekerjaannya udah kelihatan secara kasat mata. Jadi mungkin warga desa tuh udah, oh si itu yang bisa jadi karena emang aktivitasnya dan kegiatannya kerjanya tuh emang kayak gitu. Ya. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kaget lah namanya. Nah, usut itu karena adanya ada seorang laki-laki atau seorang cowok lah datang ke rumahnya bertamu. Udah bertamu, dia tuh sebenarnya udah sering main ke tempat itu. Dan warga kadang udah mengingatkan untuk tidak main ke situ, dan kadang soalnya mainnya sampai malam mulu, Bang. Kadang udah udah ditegur sama warga, sama Pak RT udah ditegur. Jangan main lah sampai malam-malam. Ini kan tempat warga, jangan dibuat seperti itu. Nah, usut juga wanita ini bisa dibilang dimutilasi itu sama laki-laki yang sering main tersebut. Oh, Nah, dugaannya. Nah, udah seperti itu, ternyata emang bener, bukan cuma dugaan, Bang. Oh, bener dia pelakunya. Bener, udah bener, karena si laki-laki ini nggak terima kalau kayak cemburu lah. Cemburu, dia cemburu, nggak boleh main sama cowok lain. Yang ya padahal usianya udah lumayan tua sih, saya bilang ya sekitar 35-an lah. Si pria ini sakit hati, dan itu tempat dimutilasi atau dibunuh itu di tengah jalan perempatan di desa. Di desa, pokoknya di pas tengah-tengah keramaian lah. Di desa udah dimutilasi, geger lah. Gua di situ waktu itu juga sempet kaget, Bang, karena adanya itu sampai segitunya gua mikirnya. Suatu hari tuh gua pulang sekolah, gua tuh deket, Bang, dari rumah sampai sekolah tuh kurang lebih kalau pakai motor tuh 10 menit lah. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Nah, di sekolah gua kan ada 2 sekolah tuh, ada yang negeri sama swasta. Biasanya sebelahan kalau di tempat saya. Habis itu gua sama teman gua pulang sekolah, ada tugas dari sekolah. Gua pulang ke tempat gua jalan kaki, Bang. Jalan kaki masih sore lah. Gua rame-rame lah, sekitar 5 orang. Udah sampai rumah, gua tugas kelompok seperti biasa. Emang udah biasanya sih kerja kelompok tuh di rumah gua. Udah kerja kelompok di rumah gua. Itu nggak kerasa namanya bocah ya, bercanda sambil ngerjain. Ada yang tiduran, ada yang apa. Itu nggak kerasa udah hampir jam 7. Pokoknya habis sholat isya, Bang. Lebih lah, jam 7 lebih. Teman-teman otomatis pada pulang. Sebagian sih ada sih yang deket rumah gua. Ada beberapa orang rumahnya deket, jadi nggak terlalu dihiraukan. Nah, tapi ada 1 orang ini yang rumahnya agak jauh. Tapi namanya orang di desa belum semuanya punya motor. Nah, udah gitu teman saya jalan kaki, Bang. Udah jalan kaki, udah pisah lah ceritanya. Udah pergi, udah pamitan, udah gini-gini. Nggak berselang waktu lama, kurang lebih 10 menitan, dia balik lagi sambil terengah-engah nawasnya. Terengah-terengah gitu, terus kayak tatapan kosong dia, Bang. Kayak tatapan kosong. Dia tuh gue tanyain, kamu kenapa? Kamu tuh kenapa, dengan logat saya bisa jawab. Gue tanyain terus, duduk. Bokap sama nyokap gue
di rumah. Kenapa? Biasa gitu. Belum jawab tuh sekitar ya mungkin 3 menitan, 5 menit dia baru bisa ngomong. Posisinya tuh dia lewat jalan yang buat bunuh itu, Bang. Untuk pulang ke rumahnya. TKP pembunuhan sebelumnya. Betul. Anjir. Nah, di sana. Sing tenang sama bokap gue dikituin. Ada apa? Gue juga ikut kayak merinding dong. Kenapa lu? Dah, teman gue cerita di perempatan itu, di tempat kejadian perkara itu katanya ada orang mandi dari jauh. Namanya di pegunungan ya, Bang. Udah masuk jam-jam 7 ke atas atau maghrib ke atas, jam 6 ke atas tuh kabut udah datang, kabut tipis-tipis. Iya, betul. Kabut tipis-tipis tuh udah kayak samar-samar gitu lah. Dia ngelihat ada orang lagi mandi Di tengah jalan. Itu yang nggak bisa masuk di akal. Iya, betul. Nah, yang bener aja kamu. Masa ada orang mandi tengah jalan? Dia dengan terbata-bata ya jelasin, iya di tengah jalan itu ada orang mandi, makanya itu memang udah sepi, Bang. Dia balik lagi nggak berani pulang. Itu menguatkan persepsi atau cerita di tempat atau di desa gua, Bang. Karena orang-orang desa pada bilang di tempat itu tuh emang bener ada isu seperti itu. Dan kenyataannya emang temen gue digangguin. Terus akhirnya teman gue gak jadi pulang. Nginep aja udah di tempat gue, tidur di sini gak apa-apa. Nah udah, akhirnya dia tidur di tempat gue. Sebenarnya gue juga gak percaya, tapi gue takut gitu loh. Iya. Gue kadang juga takut, gak berani lewat situ sendiri kalau udah malam. Ternyata isu yang sudah berkembang dan warga desa udah nyaksiin. Kan biasanya orang-orang tua tuh, kalau namanya orang tua tuh bangunnya pagi, Bang. Kan di kampung gue ada pasar. Pasar sayur tuh pasti pagi datangnya. Tiap lewat situ ada yang bilang kalau tempat itu tuh emang bener ada yang mandi. Dan dikuatkan lagi pagi udah cerah nih, udah subuh ke atas jam 6. Di tempat itu atau di jalan itu bener ada kembangnya. Jadi beneran ada? Ya mungkin itu mandi air kembang atau air apa. Iya. Tapi siapa sih yang sengaja ngasih kembang atau apa di tempat itu? Itu nggak cuma sekali 2 kali, nggak cuma 1 orang 2 orang. Masa iya orang tua mau nakut-nakutin warga situ dan ngasih isu yang kayak gitu. Dan itu menurut saya sangat mencekam waktu itu. Jadi teror lah ya. Diteror, Bang. Mungkin karena mohon maaf, jasad atau arwahnya itu nggak terima. Nah, pada suatu ketika gua waktu itu kebetulan lagi ada acara keluarga, Bang. Itu kayaknya ada acara untuk kumpul bersama. Lebih tepatnya biasanya kan kalau di tempat gua masih ada kumpulan keluarga besar gitu yang namanya di kampung nguatin atau ngerapetin ya silaturahmi lah. Gampangnya cuma ngeteh atau cuma bincang-bincang. Yang penting ngumpul lah anak cucunya. Dan gue waktu itu telat, Bang. Telat untuk datang. Itu soalnya kejadiannya bukan di rumah gue, tempat pertemuannya. Kan biasanya tempat itu tuh digilir. Mungkin saat ini di tempat gue, terus 2 bulan atau sebulan lagi tuh saudara gue. Nah, waktu itu gue main dan ingat ada acara keluarga atau kumpul di tempat bule gue. Dan tempat bule gue itu ngelewatin tempat bekas mutilasi itu. Walaupun kejadiannya udah agak lama ya setelah kejadian itu. Nah, gue kan habis main
otomatis gue nggak langsung ke tempat bule gue, karena gue harus bersih dulu lah, Rumah bersih, dulu ya. terus ganti pakaian, rapih lah namanya. Gue sendiri, tapi gue beraniin diri lewat situ karena emang udah kayak ditungguin, kok belum ada gue, kayak acaranya kayak belum mulai gitu loh, belum lengkap bapaknya, belum semuanya kumpul gitu. Nah, gue waktu itu habis kelar mandi langsung ke tempat bule gue itu ya jalan kaki, soalnya motor bokap gue buat boncengan sama nyokap gue. Gue udah prepare, udah siap-siap, jalan kurang lebih udah keluar dari gang tempat gue, udah menuju ke bule gue itu sama, udah malam juga, udah malam. Gue perasaan udah nggak enak, udah merinding kayak berani nggak ya, berani ya, nanti gue lewat situ lari. Pikiran gue udah kayak gitu, udah gue merinding, udah perasaan gak enak, kayak gak bisa dijelasin itu bang. Udah pokoknya campur aduk. Sampai pada suatu ketika gue jalan di depan tuh ada wanita yang dimutilasi itu bang, sama kejadiannya, lagi mandi. Tapi bedanya kalau orang atau isu yang berkembang itu berkabut sama udah samar-samar gitu. Waktu itu benar-benar jelas Mbak Vina yang di depan mata saya itu, walaupun jauh ya, tapi itu namanya sekampung ya, bener itu Mbak Vina, saya kenal gitu orangnya yang itu lagi mandi di tengah jalan itu. Astaga, gua kalau ingetin sampai merinding bang sampai sekarang. Gua waktu itu lari lah, namanya gue masih bocah ya, lari terbirit-birit bang. Pulang, gue kunci tuh rumah. Lu gak jadi ke rumah bule? Gak jadi, gue gak jadi ke rumah bule. Lo biarin lah, gue takut, udah merinding. Pokoknya campur aduk waktu itu. Udah kejadian itu, gue udah diem kan. Nah paginya, udah pagi nih bang. Udah pagi, gue ditanyain sama nyokap bokap, kenapa sih udah ditungguin juga tadi malam gak dateng kemana aja? Gue dikiranya malah main mulu, sampai lupa ada acara itu. Udah gue kan udah ada banyak orang, udah pagi lah namanya. Gue baru cerita kalau gue emang diliatin sosok Mbak Vina itu di perempatan atau di jalan itu. Nah setelah kejadian yang gue alami sendiri dengan mata kepala gue sendiri nih bang, yang gue melihat jelas, dan kebetulan gue juga nggak minta itu, jelas banget itu Mbak Vina. Benar-benar kalau warga sekitar atau teman gue yang SMP ini kan lihat itu masih berkabut tipis itu loh, masih samar-samar. Tapi yang gue rasain itu, yang gue lihat itu benar-benar jelas, dan gue itu bikin bisa dibilang trauma bang untuk keluar malam. Nah setelah kejadian gue ini, selang beberapa bulan lah, ada beberapa bulan itu udah aman, udah tenang akan hal yang terjadi, misalnya diliatin atau apa, itu udah nggak ada, bisa dibilang udah warga sekitar, terus warga desa tuh udah nggak pernah lihat Mbak Vina ini. Udah mulai aman lah ya. Mulai aman bang. Nah ada suatu momen bang, setelah mungkin dirasa aman oleh warga sekitar, udah gak ada gangguan, itu tiba-tiba ada hari dimana itu yang memulai akan halnya teror yang sesungguhnya, bisa dibilang. Itu bisa apa ya, berapa 7 harian lah bisa dibilang. Di beberapa hari itu emang terasa mencekam di desa itu, bikin suasana nggak enak. Itu udah menyebar ke desa-desa lain bang, akan isu-isu tersebut. Di desa gua ini udah banyak teror lah, angger lah, terus apalah. Desa-desa lain tuh udah kayak takut juga kalau mau lewat. Kan tiap desa tuh, jadi kalau namanya di gunung ya bang, gua termasuk masih kaki gunung. Di kaki gunung itu kalau menuju ke tempat gua itu
harus melewati beberapa desa atau kampung dulu. Dan di atas kampung gua itu masih ada desa, beberapa desa. Oke. Nah, orang yang lalu lalang atau beraktivitas kerja terus masih sekolah segala macam itu kan otomatis lewat jalan gua. Karena yang deket ya ada mungkin jalan tuh jalan kecil, soalnya tuh itu yang udah layak dilalui. Kalau lewat jalan lain itu jalan sawah atau tegal, namanya tegal tuh kayak kebun lah. Masih jalan tembus lah ya. Jalan tembus gitu-gitu. Orang-orang pada males dan kayak nggak efektif. Tapi ya di satu sisi takut atas hal-hal yang seperti itu. Karena di hari-hari 7 hari itu sangat mencekam, Bang. Jadi ada seorang warga di desa kampung gua. Dia juga merasakan akan gangguan Mbak Vina ini. Karena jadi di suatu malam sekitar jam 8-an lah. Dia tuh keluar ke warung, posisinya sendirian. Warungnya itu emang cukup jauh karena warung kan cuma beberapa di kampung gua. Iya. Dia pakai motor. Nah, dia berangkat ke warung tuh masih aman lah, masih menuju warung tuh aman, gampang bisa dibilang aman. Dia beli rokok atau beli bahan makanan katanya waktu itu. Pas pulang udah beli dari warung itu. Arah pulang di pinggir tuh lihat sosok wanita atau cewek. Nah, setelah dikira dari jauh tuh manusia atau orang lah, dilihat orang dari jauh, itu kenapa kok kayak duduk jongkok gitu, tapi kepalanya nunduk gini, Bang. Kepala nunduk gini, disamperin sama bapaknya. Bapaknya mikirnya mungkin takutnya dia ditinggal pergi suaminya apa temennya pergi terus dia nangis atau gimana kan kita nggak tahu. Bapaknya masih mikir kayak gitu, dia minggir, dilihat udah di pinggirnya persis nih, badannya berlumuran darah, Bang. Kan sempet mbak, dia sempet beberapa kali di itu nggak nyaut. Dia nggak nyaut, pas kesekian kalinya dia lihat bapaknya gini. Bapaknya kabur, Bang. Badannya tuh penuh darah, mukanya semuanya. Dan itu Mbak Vina yang ternyata Sosok Mbak Vina mulai meneror itu yang benar-benar mencekam di hari-hari dia lebih eksis lah namanya. Udah dari situ geger warga. Keesokan harinya bapak ini cerita warga sekitar situ. Udah nggak cuma sampai situ aja, kadang rumah warga tuh kayak diketok, Bang. Diketoknya tuh nggak wajar. Namanya orang bertamu ya, paling ketok tok 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 tok. Tapi itu kayak itu mau bertamu apa kan kita juga udah nggak logis. Soalnya setelah dibuka pintunya itu tiap sekitar jam 8 jam 7 juga, Bang. masih agak sore ya. Masih agak sore padahal. Tapi namanya di kampung udah sepi, yang gue bilang tadi di awal. Truk. Ada, ini beda dari bapaknya, udah bukan cerita bapaknya, tapi warga lain yang mengalaminya. Warga lain ini pasti digangguin gitu. Tiap dibuka pintunya nggak ada orang, Bang. Nggak ada orang. Nah di situ mulailah beberapa hari itu neror lah, gampangnya neror desa. Nggak cuma bapak itu ternyata yang diketok-ketok cepet gitu. Ada suatu momen nih, Bang, setelah beberapa kasus ya, atau beberapa cerita sebelum di hari sebelumnya itu kejadian dialami sama warga yang lain juga. Diketok-ketok tuh, gak wajar ketoknya, Bang. Nah, kalau warga yang sebelumnya itu kan langsung ngebuka ya,
kayak ngebuka, ternyata nggak ada orang, udah tutup. Nah, warga desa yang satu ini bisa dibilang nggak berani dia langsung bukain, dia ngintip dulu di jendela nih, karena dilirik ini itu sosok Mbak Vina. Mungkin karena dia arwahnya belum terima ya, dan dia meneror warga, terus dia masih belum tenang lah di sana. Nah, beberapa warga, sekumpulan warga yang diganggu ini mulai resah lah, dan warga yang lain ikut terbawa suasana. Nah, sampai situ mulai resah dan semuanya pada kayak nggak nyaman akan hal-hal yang dilakukan atau gangguan yang terjadi itu, karena ditakutkan gangguannya nggak cuma ganggu-ganggu biasa. Warga tuh takut karena mungkin bisa melukai atau apalah, mencelakai. Soalnya warga di situ emang udah takut, dan di atas jam 6 tuh emang udah sepi kan. Udah sepi, anak-anak nggak boleh keluar. Kalau bisa anak-anak habis maghrib tuh dijagain dulu, nggak boleh sendirian, takutnya diapa-apain, diculik atau apa. Yang ditakutkan warga, namanya warga kan gitu Bang. Udah, habis itu warga udah kayak mau gimana nih solusinya. Warga berkumpul, terus mungkin kita lapor dulu dah sama Pak RT sama Pak RW yang bersangkutan, karena ini semua kenyamanan bersama. Udah, Pak RT RW dikumpulin lah, dia berunding enaknya gimana dan harus bagaimana. Semua warga dikumpulin, dia memutuskan untuk membuat kayak pengajian Bang, buat sosok Mbak Vina ini. Pengajian itu. Nah, pengajian ini ya mungkin karena Mbak Vinanya belum tenang dan belum ada yang kayak mendoakan arwahnya Mbak Vina ini. Nah, sampai situ kemudian warga sepakat dan setuju akan hal itu. Dilakukanlah pengajian itu Bang. Setelah pengajian, kejadian udah nggak ada. Udah mulai aman tuh. Udah mulai aman, warga udah, karena ya mungkin Mbak Vina belum tenang dan harus didoakan, karena apa ya, di situ tuh nggak ada keluarganya kan mungkin. Dan meninggalnya juga nggak wajar. Dan pada akhirnya setelah diadakan pengajian ini udah nggak dapet teror lagi tuh warga Bang. Nah, setelah pengajian ini dilakukan, ini kan udah rame-rame, semua warga desa melakukan pengajian ini ya. Dan itu setelah pengajian udah nggak ada lagi Bang. Berarti emang bisa disimpulkan arwahnya Mbak Vina ini belum tenang karena belum ada yang mendoakan. Nah, setelah kejadian itu emang udah aman dan nggak ada gangguan kayak ketok-ketok dan segala macam, itu nggak ada. Nah, jadi Mbak Vina ini nih memang warga asli di desa lu? Dia warga asli dari desa gua ini, tapi emang orang tuanya udah lama meninggal juga. Dan dia emang hidup Batangkara di situ. Udah gede atau dewasa, udah tua gampangnya di situ. Jadi memang dia sendirian di rumah itu ya? Di rumah itu udah sendirian, dan keluarganya tuh nggak di situ. Maksudnya keluarga besarnya udah nggak di desa itu, saudaranya nggak di situ. Nah, tadi kan lu sempet ngebahas masalah profesinya Mbak Vina nih ya, dalam tanda kutip kayak nggak baik ya. Jujur Bang, gua multi tafsir nih ya, maksudnya bisa lebih spesifik ya sih Bang. Ini untuk pekerjaannya ini apa sih? Nah, Mbak Vina ini pekerjaannya kayak pemandu lagu gitu Bang. Pemandu LC ya, kalau sekarang LC ya. Betul, pemandu lagu di daerah gua, ada di gangan gitu lah ya. Nah, udah. Iya, baru nangkep nih gue nih ya, kenapa nih. Dan Mbak Vina ini kan dimutilasi sama
bisa dibilang orang yang udah sempat deket sama dia juga ya. Betul. Nah, si tersangka, kita sebutnya tersangka ya Bang ya. Tersangka ini kan udah dapet hukuman juga dari kepolisian, Ya, udah yang di berwajib lah. penjara lah ya. Iya. Nah, Dia udah di penjara. Nah, kalau untuk tersangka itu memang warga asli di desa lu juga atau beda desa nih Bang? Nah, orang atau tersangka ini beda desa atau dari jauh mungkin, soalnya nggak ada yang kenal. Ya mungkin bisa disimpulkan laki-laki ini yang sering main ke tempat kerjanya Mbak Vina, tapi udah deket atau punya hubungan, jadinya sering main dibawa ke rumah. main ke rumah. Oh, dari situ kali warga tahu ya. Betul, ya. Bisa menduga kalau ini tersangkanya. Iya, Dan ternyata memang benar dia tersangkanya Bang. betul. Oke. Bang, ini kan warga sering ditampakin sama sosok Mbak Vina yang bisa dibilang mandi di tengah jalan dia. Di lokasi TKP dia dimutilasi Bang ya. Betul. Nah, yang dilihat itu tuh sama warga tuh memang bener Mbak Vina atau bukan Bang? Dengan kondisi maksudnya kayak memang nggak pakai pakaian atau pakai baju lengkap gitu? Nah, oke. Jadi yang warga lihat atau warga saksikan itu bener Mbak Vina, karena dari kan warga sekitar juga udah kenal, saling mengenal dari bentuk tubuh dan rambutnya. Itu emang dari tingginya, terus pawakannya itu udah kelihatan banget Mbak Vina. Soalnya emang yang kerja seperti itu cuma Mbak Vina. Iya. Begitu. Ditambah dengan yang lu lihat ya. Yang gua lihat betul emang Mbak Vina. Mbak Vina ya. Iya. Oke. Oke Bang Bagas, sebelumnya juga kita doain dulu nih untuk almarhum Mbak Vina nih, semoga dia ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Bang ya. Dan semoga juga udah nggak ada lagi nih Indonesia ini dilanda dengan kasus-kasus yang modelan kayak gini Bang. Betul Bang. Mutilasi, pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, waduh kita masih identik banget Bang dengan kasus-kasus kayak gitu ya. Semoga Indonesia semakin sehat, warganya juga semakin cerdas ya Bang ya. Oke, Bang Bagas. Nah, di sini kan lu juga berprofesi sebagai content creator, Bang ya. Channel lu Podcast Channel. Betul. Bang, bisa dijelasin sedikit ke netizen, Bang, kalau konsep dari channel lu ini tentang apa? Oke. Jadi gue juga content creator dan juga punya YouTube. Dan ini kurang lebih sama kayak Penatua. Oh, podcast horor ya. Genrenya podcast horor. Buat teman-teman yang mau cek video kita, boleh langsung kunjungi di YouTube, namanya Podcast Channel atau Podcast Kontrakan Bang. Oke, nanti untuk biar netizen paham gue taruh di kolom deskripsi Ya. Bang ya. Oke, jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe nih channelnya Podcast. Oke Bang Bagas, terima kasih banyak lu udah menyempatkan waktu di Penatua ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Ref Dikul dari Penatua dan Bang Bagas dari Podcast Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.